うるさい、さっさと外せって言ってんのよ。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari My Gift Level 9999 Unlimited Gacha episode 9 yang akan melanjutkan rencana balas dendam Light kepada Sasa sekaligus dimulainya pertarungan pasukan terkuat Light melawan Kesatria Putih. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika Light dihampiri Sasa dan topengnya di sini dibuka paksa oleh Sasa. Tapi ketika berhasil dibuka, Sasa terkejut karena ya bener aja muka Light itu mempunyai bekas luka bakar. Dan muka Light bisa seperti itu karena topeng SSR clone-nya memiliki efek ilusi dan gangguan kognitif. Jadi bisa membuat ilusi bekas luka bakar di wajah Light. Sasa pun di sini merasa jijik melihatnya dan nyuruh Light menyembunyikan lagi wajahnya. Light pun di sini dengan sabarnya mengambil topengnya kembali sambil mengatakan, padahal Sasa sendiri yang memaksa membukanya. Sasa pun di sini masih terus-terusan merasa jijik dan mengungkapkan bahwa inilah yang membuatnya kenapa benci dengan manusia. Ya, dan Sasa pun di sini tertipu dan yakin kalau itu bukan Light. Dan menurutnya terlebih ini juga udah 3 tahun berlalu dan seharusnya manusia itu sudah bertambah tinggi. Sasa pun di sini pergi sambil marah dan sambil berjalan dia terus kepikiran tentang tulisan Light yang dimana Light menunggunya di menara besar misterius. Dan bagaimanapun caranya Sasa akan ke menara besar misterius itu. Dan Sasa akan membunuh Light sekaligus membawa pulang informasi tentang menara besar itu. Dan hal itu akan Sasa gunakan sebagai kontribusinya ke negara sebagai tunangan Mikhail sang wakil pemimpin Kesatria Putih. Dan kalau begitu semuanya akan lancar. Dan Sasa tidak akan membiarkan Light menghancurkan kebahagiaannya. Dan dengan alasan mencari informasi tentang menara itu, Sasa sekarang bisa sambil menjadi petualang dan ikut berpartisipasi menyelidiki menara besar misterius itu. Sasa pun di sini mengingat ketika dia pura-pura menjadi adil sesama ras, tapi Sasa sekarang sedih dan menyesal telah melakukan itu. Lalu lagi yang masih berpura-pura menjadi petualang yang akan ikut menyelidiki menara juga mengajak Gold dan Imumu untuk berangkat. Dan mereka pun sudah siap. Lalu ada 2 elf juga yang akan berangkat saat itu. Dan untuk menaikkan ranknya sekarang Light akan memainkan drama menjadi petualang ini sebagai petualang umum biasa yang menyelidiki menara besar. Tapi tujuan aslinya itu adalah untuk bergabung dengan Ellie dan yang lainnya di menara besar. Dan rencananya akan bertemu di pedalaman hutan yang sepi. Lalu 2 elf yang berangkat bersama dengan Light pun mengikutinya. Dan Light sadar kalau 2 orang lebih yang terlibat dalam guild mengikutinya akan berbahaya. Lalu Light pun mengancam 2 elf itu. Kalau mereka mendekat lagi, mereka akan mati. 2 elf itu pun panik dan Light sudah memberi peringatan. Tapi 2 elf ini ngotot dan tidak akan membiarkan Light lari. Lalu Light pun sampai di tempat tujuan, tapi 2 elf tadi masih aja mengikutinya. Yang ternyata mereka adalah 2 elf yang sebelumnya menggoda Mumu. Dan mereka dendam telah dipermalukan, dan sekarang mereka akan balas dendam. Lalu Light pun ngeluh, dia pikir gak diikutin lagi, tapi mereka malah mengikutinya sampai di sana. Lalu Gold dan Mumu pun menyayangkan tindakan 2 elf itu, seolah-olah 2 elf itu akan segera mati karena ngotot. Para elf pun di sini membalas kalau mereka lah yang akan mati. Light pun membalas padahal dia itu sudah memberikan mereka kesempatan dan sekarang Light akan menerima tawaran mereka. Lalu Light pun mengatakan kepada Merah untuk menghabisi 2 elf itu sampai bersih karena akan repot kalau mayatnya tersisa. 2 elf itu pun kebingungan Light sebenarnya ngomong sama siapa dan mengira Light itu cuma menggertak doang. Dan 2 elf ini pun sudah menyelidiki mereka yang merupakan party baru yang berisi 3 orang. Jadi mereka yakin Light cuma menggertak doang. Dan mereka yang aktif di Dungeon Dwarf mereka tidak akan tinggal di kerajaan elf. Jadi membunuh Light itu akan aman. Dan mereka pun di sini nyuruh Light tunduk padanya seperti manusia lain. Terus nyuruh Light mengemis untuk hidupnya kepada mereka dan mungkin mereka bisa membantu.
Dan ketika mereka yakin gak jelas, tanpa sadar Merah di sini sudah di belakang mereka dan siap membunuhnya. Lalu Merah pun mengatakan karena mereka berkata dan bersikap buruk pada tuannya, maka mereka bersiaplah untuk mati. Dua elf itu pun sadar dengan keberadaan Merah. Lalu Merah pun menyerang dua elf itu. Dan Merah pun mengatakan kepada dua elf itu, kalaupun mereka mengemis untuk hidupnya, itu akan percuma. Dan Merah pun di sini nyuruh diam dan langsung memakan dua elf itu. Light dan Gold dan Nemumu pun di sini menyaksikannya dengan tenang, dan Merah pun beres memakan dua elf itu. Lalu Light pun meminta maaf kepada Merah karena harus mengurus dua elf itu. Padahal awalnya Light itu mengira dua elf itu akan menyerah mengikutinya jika masuk ke dalam hutan. Tapi ternyata malah mengikutinya sampai sini. Merah pun tertawa dan nyuruh Light jangan khawatir. Karena walaupun sulit, demi Light 10.000 ataupun 100.000 musuh akan Merah habisi mereka semua. Gold pun kagum karena Merah bisa diandalkan, tapi tetap aja menakutkan. Nemumu pun setuju dengan perkataan Gold. Merah pun nyuruh biasa aja, jangan takut, karena mereka itu rekan. Lalu Iceheart pun datang dan mengatakan setuju dengan apa yang Merah katakan, jangan khawatir, karena itulah fungsinya mereka bagi Light. Dan Suju pun juga datang dan dia juga setuju. Lalu Jack juga datang dan mengatakan kalau Light kesulitan, Light tinggal mengandalkan mereka aja. Dan menurut Jack, ini adalah perannya sebagai kakak yang melindungi adiknya. Light pun di sini menyapa semuanya karena sudah lama tidak bertemu. Mereka pun di sini meminta maaf karena terlambat dan menyapa Light. Dan Light pun di sini datang untuk menjemput mereka. Dan kita pun diperlihatkan level dari keempat anak buah Light ini, yang dimana semuanya memiliki level yang sama, yaitu 7777 di atas Gold dan Nemumu yang levelnya 5000. Terus Light pun meminta maaf membawa orang yang aneh ke pertemuan ini. Ice pun tidak masalah selagi dari mereka tidak ada yang mati. Dan mereka merasa seharusnya mereka lah yang bergerak cepat menanganinya, dan mereka pun meminta maaf. Light pun membalas, dia menghargai keseriusan Ice, tapi di sini seharusnya yang meminta maaf adalah Light. Dan kalau begitu, Light pun memohon bimbingannya sampai menara besar. Ice pun nyuruh serahkan pada mereka. Lalu Ice seketika marah kepada Suju dan nyuruh ngomong yang benar di hadapan Light. Suju pun meminta maaf kepada Light dan Ice karena dia sangat pemalu. Light pun tahu itu dan nyuruh tenang aja. Mereka pun menyangka telah membuat Ellie dan yang lain menunggu dan mengajak yang lain bergerak, dan mereka pun bergerak. Lalu di sini Gold pun mengobrol dengan Jack yang Gold anggap sebagai kakaknya sendiri. Gold di sini merasa senang bertemu lagi dengan Jack. Jack juga di sini mendapatkan saran dari Ellie. Meskipun adik-adiknya sudah melakukan yang terbaik, Jack gak bisa mundur begitu aja. Terus Jack pun nanya apakah Gold melindungi Light dengan benar. Lalu tiba-tiba yang lain pun langsung marah dan Jack merasakan hawa membunuh mereka yang sangat kuat. Dan menurutnya gak bagus memandang rekannya seperti itu. Terus Jack mengatakan mereka juga tahu tentang publik dan personal. Saat ini mereka hanya kerabat, jadi Jack nyuruh yang lain jangan tegang seperti itu. Dan Jack juga tidak ingin Light takut padanya. Terus Jack pun mengatakan dengan tegas kalau Jack juga ingin yang lain berperilaku seperti dirinya sendiri. Terus nanya apakah mereka akan memaksakan keinginan sepihak dan membuat Light kesepian? Dan kalau iya, Jack tidak akan diam aja. Yang lain pun makin marah mendengarnya. Ya, dan sepertinya sikap santai Gold kepada Light itu diajarkan Jack sih. Light pun di sini menghela napas dan mengatakan kalau Light sudah mengizinkan Jack melakukan dan mengatakan apapun yang Jack inginkan. Jadi nyuruh yang lain jangan marah kalau Jack berkata seperti itu. Terus nyuruh Jack juga jangan memprovokasi. Tapi tetap aja yang lain gak terima dengan Jack dan Light merasakan suasana buruk. Lalu Light pun nanya kepada Ice kalau Ice biasanya memakai pakaian pelayan Naraku.
tapi hari ini memakai gauntlet. Dan sudah lama Lake tidak melihat Ice memakai baju itu. Ice pun membalas kalau dia biasa belajar menjadi maid dari Mei, dan dia sendiri merasa tidak nyaman saking lamanya. Mira pun tertawa dan mengatakan kalau begitu telanjang aja di sini. Ice pun marah karena dia gak bisa melakukan itu di hadapan Lake, dan Ice akan mendisiplinkan Mira nanti. Mira pun senang dan akan melayani Ice, dan senang hati kalau mau bermain dengannya. Lake pun melihat mereka berdua bertengkar seperti tidak cocok, tapi sebenarnya mereka itu teman baik. Bahkan dalam Naraku, mereka itu kemana-mana selalu bersama, dan mereka cocoknya mungkin karena kepribadiannya yang saling berlawanan. Terus untuk Suju, Lake mendengar kalau Suju itu sering makan sendirian, dan Suju ini memiliki kekuatan yang tidak biasa yang disebut Gonar, yaitu menembakkan peluru dengan kecepatan tinggi seperti menembakkan panah dari musket. Dan walaupun terlihat seperti gadis cantik, tapi Lake curiga Suju itu dua, yaitu perempuan dan laki-laki, karena di kartu Suju tertulis androgini, tapi Lake tidak tahu apa artinya. Terus Suju pun di sini memberitahu Lake kalau mereka sudah sampai di menara. Lake yang melihatnya pun kagum karena dari dekat sangatlah besar, dan terlihat di sana Ellie dan yang lain sudah menunggu. Lalu semuanya pun menyambut Lake dengan senang. Lake pun meminta maaf membuat mereka menunggu. Terus Ellie mengajak Lake dan yang lain berbicara di dalam. Terus Ellie pun menjelaskan kalau di dalam menara sihir ini selain ada sihirnya, teknologi yang diterapkan dengan menganalisis dungeon Naraku juga digunakan. Karena gak mungkin untuk memantau dan menguping secara fisik atau magis, jadi Lake pun bisa bersantai. Dan ketika masuk terlihat sangat luas sekali, sampai mereka terlihat kecil. Lalu Lake pun di sini sadar ada sesuatu. Terus Ellie pun menjelaskan itu adalah peliharaannya karena mereka membutuhkannya di rencana kali ini. Jadi Ellie memanggilnya. Lake pun di sini tidak ingat mengeluarkan monster itu dengan kartunya dan mengira yaitu disummon oleh Ellie. Lalu mereka pun akan naik ke lantai atas. Tapi kalau Lake menggunakan gimmick, perpindahan akan terhambat. Tapi Lake ternyata tidak menggunakannya sekarang, jadi bisa teleport ke atas tanpa masalah. Lalu mereka pun teleport ke atas tempat singgasana Lake, dan semuanya tunduk menghormati Lake. Terus Ellie pun akan menjelaskan lagi rencana balas dendam kepada Sasha. Dan yang pertama tujuan mereka adalah sebuah rencana yang sudah dibuat Lake, yaitu Sasha yang menikah dengan anggota keluarga kerajaan dalam perayaan besar atas nama balas dendam. Dan Ellie mengatur ini dengan caranya sendiri. Dan kematian Sasha harus digunakan untuk mengejar kepentingan mereka juga. Dan Ellie akan menggunakan Sasha untuk membuat pencapaian untuk meningkatkan rank petualangan Lake. Terus menggunakan kekuatan terkuat kesatria putih di kerajaan elf untuk mengukur kemampuan mereka. Dan Ellie juga paham kalau secara kekuatan mereka sangat kuat karena levelnya sangat jauh lebih tinggi. Tapi belum dibuktikan jika benar-benar bertarung. Mereka pun di sini akan melakukan percobaan, apakah itu benar-benar valid. Dan setelah melakukan percobaan dan menangkap kesatria putih, mereka akan memperoleh informasi tentang master. Lalu menekan kekuatan kerajaan elf dan menjadikannya bawahan dengan menjatuhkan negara. Dan dengan melakukan ini mereka akan mengamati bagaimana negara lain akan bergerak. Bahkan kalaupun ada sesuatu di luar kekuatan mereka, dan kalaupun menara ini dihancurkan, itu tidak akan masalah. Karena menara ini itu hanya sebagai batu ujian, dan Ellie berpikir lebih baik untuk menggunakan sebagai dasar. Dan itulah semua tujuan rencana balas dendam terhadap Sasha. Lake pun memuji Ellie hebat. Tapi apakah Ellie yakin semua kesatria putih akan datang ke sini? Ellie pun meyakinkan kalau mereka akan muncul, makanya Ellie menyiapkan peliharaannya di lantai 1. Karena saat Sasha takut oleh monster yang Aoyuki kendalikan, Ellie akan mencoba membawa Lake ke menara dalam beberapa hari. Dan ketika mereka sudah di dalam menara, Sasha sudah tiba. Dan di menara dia menyaksikan hewan peliharaan Ellie. Dan Sasha pun akan ketakutan seakan tak percaya ada naga di menara itu. Lalu Sasha pun di sini bertanya-tanya kenapa ada naga keluar dari menara besar. Dan walaupun monster berkaki 4 juga berbahaya, tapi naga ini jauh lebih berbahaya.
Sasa pun bertanya-tanya apakah Like ada di sekitar sini. Dan kalau begitu Sasa tidak bisa masuk terlalu dalam. Dan Sasa dan yang lain pun akan kembali melapor karena gak mungkin mereka akan bisa mengalahkan monster itu kecuali oleh kesatria putih. Dan setelah itu Sasa pun melaporkan tentang si naga itu ke kerajaan elf. Dan Like pun di sini harus memberikan laporan yang sama lebih awal dari Sasa untuk meningkatkan ranknya. Dan ini akan membuat kesatria putih tidak akan curiga dengan Like. Lalu si Ratu Elf pun di sini kaget ketika mendengar info adanya Red Dragon di menara misterius itu. Lalu si Perdana Menteri pun menjelaskan kalau ada jarak tertentu dari ibu kota ke menara besar misterius. Sementara naga itu bisa terbang. Dan si Perdana Menteri tidak tahu naga kapan akan terbang ke ibu kota dan membakar tempat ini. Si Ratu pun panik mendengarnya. Terus Hardy pun nanya seberapa akurat informasinya. Di sini Perdana Menteri menjelaskan kalau ada dua laporan. Yang pertama adalah dari parti petualang rasial yang sedang naik daun yang bernama Black Clown yang aktif di dungeon bersama Paladin Wolf. Dan ada juga laporan dari guild petualang kalau Dark Clown ini juga melaporkan tentang si pembunuh petualang dan menurutnya mereka orang yang sangat baik untuk manusia. Terus Sasa dan Mikael pun juga mengkhawatirkan negara dan memberikan laporan yang sama. Perdana Menteri juga menyewa petualang elf dengan biayanya sendiri untuk menyelidiki itu. Dan laporan keduanya pun valid. Para ahli juga setuju. Hardy juga di sini setuju. Itu laporan yang valid karena yang melapor dari dua ras yang berbeda, yang berarti ketepatan informasinya tinggi. Perdana Menteri pun khawatir ini akan jadi krisis nasional dan mereka tidak akan bisa memastikan bisa mengatasinya. Hardy pun di sini mengatakan kalau dengan pasukan kesatria putihnya mereka pasti bisa mengalahkan Red Dragon. Terus Ellie menjelaskan lagi kalau mereka akan memanfaatkan serangan dadakan kesatria putih dan demi mempertahankan kebahagiaan Sasa, Sasa pasti akan datang mengincar nyawa Like. Dan untuk menghadapi mereka, Ellie menyiapkan kekuatan terbaik yang bisa digunakan saat ini, yaitu Ellie Aoyuki dan Arjuna yang merupakan 3 dari Fortnite, yang merupakan kartu super ultra rare dengan level 9999. Lalu Suzume Rajek dan S kartunya ultra rare dengan level 7777 dan mereka siap melakukan yang terbaik. Dan pertarungan ini merupakan pertempuran antara kekuatan tempur terbaik Naraku versus kekuatan tempur terbaik kerajaan elf kesatria putih dan akan dimulai di panggung menara besar ini. Dan ini merupakan pesta perayaan besar dan Ellie yakin mereka bisa menikmatinya sampai akhir. Lalu Shin pun beralih ke para pasukan kesatria putih. Mereka di sini sedang bersiap ke menara dan mereka akan ke sana bersama Sasa karena dia yang tahu jalannya. Terus Sarpat pun nanya apakah Sasa tidak apa-apa dan nyuruh Sasa jangan mundur dalam keadaan darurat. Sasa pun di sini paham dan dia akan memandu mereka dengan rute terpendek dan aman. Karena Sasa ingin semua orang sampai ke menara tanpa kelelahan. Dan demi negara, Sasa ingin melakukan apa yang dia bisa. Terus Mikael pun membela Sasa kalau Sasa bisa menjaga dirinya sendiri. Dan Mikael juga akan melindunginya dalam keadaan darurat. Terlebih Sasa juga diberikan armor kelas fantasi. Dan Sasa meyakinkan lagi kalau demi melindungi dirinya sendiri, Mikael Sultan Negara, Sasa tidak akan jadi beban dan akan berguna. Sarpat pun setuju. Terus Mas di sini iri sekaligus senang dengan Mikael dan Sasa yang patriotik karena kompak. Dia dan Kia pun menggosipkan Sasa yang dispesialkan dan membahas tentang kekuasaan. Sarpat pun di sini mengatakan dia tidak ingin mereka membahas kekuasaan ketika sudah sampai. Lalu Hardy pun mohon bimbingannya ke menara kepada Sasa dan mengajaknya untuk pergi sekarang. Dan ya mereka pun berangkat. Lalu Shin pun beralih ketika semuanya sudah sampai di menara. Semuanya pun terkejut melihat betapa besarnya menara itu. Terus mereka pun melihat ada monster yang keluar dari menara. Hardy pun sadar itu yang dimaksud orang-orang tentang monster raksasa berkaki 4 dengan ekor ular. Dan Sarpat pun mengetahui level monster itu sekitar 1000.
dan jumlah monster itu ada 3. Dan menurut Sarpat mustahil mengalahkan semuanya. Terus Sarpat pun meminta izin kepada Hardy, apakah boleh memimpin dengan pasukan penembak itunya sendiri untuk melawan. Hardy pun menolak karena tujuan mereka adalah mengalahkan naga. Dan mereka tidak boleh melakukan serangan sia-sia tanpa mengetahui kekuatan si naga. Terlebih sebentar lagi waktunya rapat strategi untuk para petualang. Lalu tiba-tiba sinyal yang sudah disiapkan ditembakkan ke langit, sekaligus untuk menarik perhatian para monster. Para monster pun langsung berdiri dan berlari ke arah sinyal itu. Dan semua monster itu totalnya ada 6. Dan kalau 3 itu pergi berarti sudah tidak ada lagi di menara. Dan Sasa juga sudah memastikan total monsternya ada 6. Dan selagi semua monster tidak ada, Hardy pun akan mengajak semuanya untuk memburu Red Dragon. Karena kemungkinan besar si naga ada di dalam menara. Dan Hardy memperingatkan semuanya jangan lengah. Dan mereka pun berangkat. Tapi sebelum itu Hardy mengeluarkan skill silentnya yang membuat mereka tidak bersuara. Bahkan detak jantung hingga nafas pun tidak terdengar. Dan kemampuan silent Hardy ini merupakan rare skill. Dan kemampuan ini mencegah suara bocor keluar. Tapi karena skill Hardy sudah tinggi, efeknya berubah. Dan diperkuat yang dimana Hardy sebagai pusatnya, Hardy bisa membungkam paksa suara di sekitarnya. Bahkan kemampuan ini bisa membuat pikiran manusia jadi gila. Dan orang biasa akan terkena dalam beberapa menit. Dan orang sekuat apapun akan terkena efeknya dalam 10 menit. Tapi hal itu tidak akan berpengaruh kepada para penggunanya. Sasa pun kagum karena Hardy sangat hebat. Lalu mereka pun maju secara diam-diam. Dan Sasa di sini akan masuk ke dalam menara untuk menyingkirkan Light dengan tangannya sendiri. Lalu mereka pun sampai di pintu gerbang. Terus Hardy nyuruh Sarpat memimpin. Mereka pun masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba jebakan teleportasi muncul. Yang jelas membuat semuanya terkejut. Lalu semuanya pun berpindah. Yang dimana Nia dan Kia di lantai 1, Sarpat di lantai 2, Mas di lantai 3, dan Hardy di lantai 4. Sementara Mikhail dan Sasa di lantai 5. Dan di sini Nia dan Kia melawan Merah dan Ice. Lalu Sarpat di sini melawan Suju, Mas melawan Jack, dan Hardy melawan Najuna. Dan Light pun di sini mengajak semuanya untuk bersenang-senang dan menikmati pertarungan ini. Dan drama balas dendam pun dimulai. Dan alur cerita dari My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 9 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.